Sore ini, Sabtu 20 Maret 2021, bersama saya Diana, akan membantu sobat-sobat prakerja semua untuk pengen tahu seperti apa sih usaha kopi di tengah pandemi saat ini. Ya, sore ini saya sudah bersama dengan dua narasumber yang akan memberikan inspirasi, mungkin juga tips-tips pada teman-teman semuanya untuk memulai usaha kopi di tengah pandemi seperti ini. Benkulun Coffee, dari namanya pasti teman-teman semua ini sobat prakerja pasti sudah tahu. Lagi hits nih memang. Nggak percaya, cek aja nanti IG-nya. Oke. Untuk sesi pertama ini, saya tidak sendiri pastinya. Saya akan didampingi oleh narasumber dari Benkulun Coffee. Oke, kalau untuk itu saya akan panggil, saya panggilnya Mas aja ya, soalnya masih muda. Jadi sobat prakerja pasti akan suka deh. Saya akan panggil Mas Lucky Wija, selaku Direktur Benkulun Coffee. Beliau memang saat ini sebagai Direktur Benkulun Coffee, pasti kita akan dengar juga dari beliau. Apa aja sih Benkulun Coffee pelatihannya, terus apa aja sih yang diinginkan oleh Benkulun Coffee terhadap siswa-siswa yang sudah bergabung dalam pelatihan Benkulun Coffee. Halo. Halo, sore Mas. Apa kabar? Selamat sore, Mbak Diana. Apa ya, aku panggilnya Mas aja ya, soalnya masih muda nih sobat-sobat prakerja. Ya, kita Mas selalu muda. Iya. Apa kabar Mas sore ini? Alhamdulillah baik. Biasanya kalau sore-sore ngobrol santai tuh paling enak ya Mas ya? Sambil ngopi biasanya. Saya sih ngopi. Pas banget bakalan kopi nih yang akan disajikan. Ngopi. Oke Mas, sobat prakerja pasti pengen tahu nih, seperti apa sih Benkulun Coffee hadir untuk memberikan pelatihan-pelatihan tentang kopi di platform-platform digital yang sudah ada. Silakan Mas, boleh dijelaskan ke kita semua? Oke. Selamat sore Sobat Prakerja. Nah, sebenarnya Benkulun Coffee ini kita itu kan punya pelatihan-pelatihan juga. Kita nyebutnya nih sampai Sobat Kopi. Gitu. Jadi memang buat... ini Sobat Prakerja ya Mas ya? Ini kan sobat prakerja. Kalau kita punya sebutan juga namanya sobat kopi gitu. Jadi memang gini. Benkulun Coffee ini merupakan sebuah kami ini bukan perusahaan besar ya, tapi kami memberikan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah kami membantu membangun kopi dari Bengkulu asli, Vine Robusta Bengkulu untuk bisa namanya bisa naik ke atas. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah kami ingin juga membantu membangkitkan perekonomian masyarakat Indonesia. Caranya macam-macam. Yang pertama adalah dengan kita membuat Benkulun Coffee. Yang kedua kita membuat pelatihan prakerja. Yang ketiga juga kita punya program-program di mana alumni prakerja dari tahun kemarin kita genjot untuk bisa berbisnis kopi. Nah, nggak cuma sampai ikutan pelatihan aja, jadi kita macam-macam. Nah, untuk pelatihan prakerja sendiri, sebenarnya kita punya ada banyak banget. Kita punya 11 atau 12 kelas. Tapi memang yang baru disetujui oleh platform PMO, ya dari PMO prakerja itu baru 2. Dan itu baru di Mau Belajar Apa. Kita punya yang namanya satu. Di Mau Belajar Apa. Mau Belajar Apa itu, mereka itu live webinar. Jadi berasa bahwa langsung ya di situ ya. Nah, kita punya 2 kelas. Kelas yang paling laku nih, yang udah tahun lalu itu kita hampir kurang lebih 15.000 pengikut kita. Udah banyak ya? 15.000 lebih. Itu di wirausaha kedai kopi susu kekinian dengan modal minim. Nah, itu Mbak. Nah, ada satu lagi, yaitu adalah belajar menjadi barista pemula. Gitu. Baik. Jadi memang semuanya tentang kopi ya Mas, materi pelatihannya ya? Sebenarnya lagi yang 3 nih. Ada 3 sebenarnya. Satu lagi adalah pemasaran kopi. Tapi memang kalau urusan kopi kita punya 3 kelas. Yang pertama adalah barista pemula, itu benar-benar diajarin mengetahui tentang kopi dan segala macam. Yang kedua adalah wirausaha kedai kopi susu kekinian dengan modal minim. Yang ketiga adalah pemasaran kopi. Itu ada 3 yang kalau misalnya 3-3-nya sekaligus diambil, itu benar-benar sudah ngelotok
urusan kopi. Gitu. Keren. Aku ulang ya Mas, berarti materinya itu adalah barista pemula, wirausaha kedai kopi susu kekinian dengan modal minim ya Mas, tadi aku dengar ya. Modal minim. Nah, Modal ini minim. Itu milenial banget tuh kayaknya. Lalu pemasaran usaha kopi. Tapi Mas kan kalau kita lihat ya kayaknya materi kopi tuh banyak juga ya di platform digital yang disediakan. Kira-kira yang membedakan Ben Kluun Coffee dengan materi yang lain itu apa Mas? Jadi gini Mbak Diana, di Ben Kluun Coffee itu kita tidak cuma mengajarkan pelatihan, tapi kita memikirkan setelah pelatihan prakerja kalian mau jadi apa. Benar. Makanya kita membuat sebuah kelas di mana kelas itu bilangnya adalah wirausaha kedai kopi susu kekinian dengan modal minim. Karena apa? Kita ngomong modal minim. Kita juga sudah menyiapkan di belakangnya adalah khusus lulusan pelatihan prakerja, apapun ya, bukan hanya Ben Kluun Coffee aja. Kita menyiapkan itu ada namanya paketan franchise yang dari 2 juta sama 6 juta itu udah bisa untuk mengambil franchise Ben Kluun Coffee. Oh, berarti ada franchise lain di luar yang tadi ya, Mas, berarti ya? Ada. Dan bahkan kita sebenarnya untuk tahun 2021 ini, kita itu sudah bekerja sama dengan yang namanya Warkop Digital. Nah, tapi nanti Warkop Digital bukan saya nih, karena itu benar-benar panjang itu. Itu benar-benar sabar ya, nanti ada sesinya untuk Warkop Digital ya Mas, pasti sesi kedua. Nah, jadi memang yang bedanya pelatihan kita sama pelatihan lain itu adalah bahwa kita ini memikirkan gimana sih setelah ikutan pelatihan prakerja. Yang paling pertama sebenarnya paling sip nih. Pertama mungkin belajar wirausaha kedai kopi susu kekinian. Itu udah paling sip. Okay. Karena di situ juga diajarin dasar-dasar menjadi barista. Itu pasti. Tapi untuk lebih matangnya lagi, ikutan barista pemula yang kedua. Setelah ikutan barista pemula, moga-moga prakerja nih meluluskan nih yang ketiga nih, pemasaran kopi. Itu komplit, Mbak Diana. Oh, jadi masih ada PR ya, Mas? Masih ada PR masih, yang belum Okay. Sebenarnya curcol dikit. Jadi curhat nih, Ben Kluun nih. Nah, jadi lanjut, Mas. Boleh lanjut. Nah, selanjutnya itu 3. Tapi sebenarnya nggak cuma itu. Kita tuh ada banyak, ada kelas-kelas lain yang memang sudah ada di platform-platform lain, tapi lagi mencoba untuk lolos kurasi. Saya sebutin ya dikit ya, ada sisa beberapa ya. Yang pertama itu adalah pemrograman web. Oh, oke. Lalu ada digital marketing. Oke. Ada desain grafis dan multimedia. Okay. Lalu ada teknisi online, sekretaris online. Nah, kayak saya nih, saya pakai sekretaris online loh, kantor. Gitu, jadi sekretaris saya ada beberapa. Ya, bisa jadi sesuatu yang baru itu, Mas. Betul. Lalu ada bagaimana cara menjadi YouTuber. Seru kan? Nah, itu seru banget tuh. Sama yang terakhir ada administrasi sistem dan jaringan Linux. Dan yang terakhir lagi adalah strategi tepat untuk memulai usaha. Gitu. Kita tuh ada di berbagai macam platform. Jadi ada di maubelajarapa.com, ada di Pijar Mahir, ada di Sekolahmu, ada di Pintaria. Kita di platform-platform kita udah ada. Tapi memang kondisinya sekarang kita sedang menunggu kurasi. Ya, Mas? Proses kurasi. Sebenarnya dengan tadi dari tadi paparan yang aku dengar ya berarti Ben Kluun Coffee itu tidak hanya materinya tentang kopi aja ya Mas berarti ya. Ada yang di luar kopi juga ya berarti ya? Iya, karena memang latar belakang grup kita juga kita ada IT. Jadi kita benar-benar punya yang namanya tim-tim yang memang sudah bekerja di bidang itu sudah berpuluh-puluh tahun, Mbak. Jadi ada teknisi online semua segala macam. Jadi kita apa yang kita tahu kita coba berikan kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Gitu. Boleh dibilang paket komplit nggak nih Mas? Kira-kira Ben Kluun Coffee ini? Komplit. Mau jadi YouTuber juga ada, gitu kan? Ya, benar-benar. Ya gitu. Mungkin gini Mas, memang ya di tengah pandemi seperti ini kan memang kita istilahnya muter otak ya Mas ya. Kita harus putar otak. Bagaimana bisa melakukan sesuatu yang istilahnya bisa untuk kita tidak nyerah jadinya. Kita tidak nyerah dengan situasi seperti ini, justru membuat kita untuk lebih kreatif ya Mas. Benar nggak kira-kira seperti itu? Nah sebenarnya gini, saya itu kan berpikir bahwa Ben Kluun Coffee itu sebenarnya kita tuh jualan kopi.
Itu dulu. Oke. Nah, dari situ baru kita berpikir lebar. Kita misalnya dengan Bencoolen Coffee kita sudah punya, kita kerjasama dengan Pemprov Bengkulu. Jadi di situ kita benar-benar kita kerjasama dengan koperasi di Bengkulu. Kita mencoba untuk menguatkan kopi Bengkulu itu pertama. Jadi sekarang beberapa program-program kita memang kerjasama dengan pemerintah Bengkulu untuk mengangkat provinsi Bengkulu dulu, itu satu. Nah, tapi di luar itu kami juga pengen bahwa seluruh masyarakat Indonesia juga benar-benar tahu bahwa kopi itu rasanya beda-beda dan kopi Bengkulu itu salah satu yang terbaik. Nah, gitu Bu. Karena memang kita punya namanya Fine Robusta ya Bu. Itu Robusta itu kan kopi black coffee hitam yang benar-benar dicintai masyarakat Indonesia. Tapi kita nanamnya itu di atas 1.400, 1.500 di atas laut. Jadi di gunung. Nah, bahkan kita kemarin 2019 itu menang yang namanya AFPA, Bu. Jadi ada penghargaan dari Prancis, kopi terbaik itu tiga-tiganya diambil sama Bengkulu semua. Sama Fine Robusta Bengkulu semua. Jadi panjang Bu sebenarnya. Iya, Bencoolen menggunakan kopi Bengkulu berarti ya, Mas? Ya, Bencoolen itu sebenarnya artinya adalah Bengkulu, tapi dari bahasa Inggris. Jadi dulu tuker-tukeran antara Singapura kan yang pegang Belanda, kalau Bencoolen itu yang pegang Inggris, mereka tukeran. Jadi bahkan di Singapura ada namanya Bencoolen Road untuk mengingatkan bahwa Bengkulu itu adalah part dari Inggris dulunya, seperti itu. Oke Mas, aku balik ke prakerjaan ya Mas. Oke. Dari siswa-siswa yang tadi aku udah dengar udah hampir ribuan ya Mas, kurang lebih ya, dari tahap dari gelombang 1 sampai gelombang 14. Berapa Mas? 20.000 kira-kira. Itu luar biasa Mas buat saya, satu pelatihan bisa diikuti sampai 20.000 siswa, itu luar biasa banget buat saya. Tapi boleh saya tahu ya Mas, kira-kira dari 20.000 itu setelah mengikuti pelatihan dari Bencoolen Coffee, apakah mereka sudah menerapkan Mas materi-materi yang diajarkan sampai sejauh ini? Jadi gini Bu, kita ini setelah mengikuti, jadi kita punya yang namanya grup-grup di Telegram, di WhatsApp, kita punya komunitas. Oh iya. Jadi kita punya komunitas yang dari tahun lalu itu sudah masuk hampir 15.000 lebih. Sekarang udah masuk hampir 4.000 ya kalau nggak salah ya, hampir 4.000-an sekian deh. Itu kita bikin komunitas Bu. Komunitas itu di satu Indonesia. Dan di setiap komunitas itu mereka punya yang namanya koordinator dari komunitas tersebut. Jadi kita membentuk orang-orang yang mau mereka mau mengangkat dirinya sendiri melalui bisnis kopi ya kita ya. Itu benar-benar membuat mereka itu menjadi bagian dari komunitasnya Bencoolen Coffee gitu. Nah di situ kita ngajarkan macam-macam Bu. Kita bikin free webinar, kita bikin acara-acara kuis-kuis, kita bikin acara afiliasi, macam-macam. Pokoknya semua yang benar-benar bisa membuat orang-orang tersebut mendapatkan pendapatan. Kita mencoba terus. Kayak misalnya tahun lalu kita beberapa kali kita bikin free webinar. Kita mencoba beberapa kelas yang memang kita mau tayangkan, kita coba mereka. Ternyata benar-benar antusiasnya bagus banget. Bahkan sekarang kita dari 34 provinsi kita sudah punya kira-kira 400 sampai 500 orang yang sebagai koordinator di seluruh Indonesia. Itu mereka benar-benar mengatasnamakan Bencoolen Coffee itu, mereka itu benar-benar siap untuk bekerja di bidang kopi. Mereka sudah menjadi reseller kita, mereka menjadi dropshippernya kita, bahkan mereka sudah beberapa sudah punya cabangnya kita, gitu. Kita pun memiliki paketan yang tadi saya bilang, itu ada namanya Bencoolen Home, itu kan harganya cuma 2 juta sama 6 juta. Itu sekarang kita integrasikan dengan Warkop Digital, gitu. Nah nanti Warkop Digital mungkin setelah ini dengan inisiatornya dengan Bapak Deddy Gidianto itu dia akan menjelaskan seperti itu Bu. Nah, berarti gini Mas, siswa yang sudah mengikuti pelatihan Bencoolen istilahnya walaupun mereka tidak mengaplikasikan secara langsung, tapi mereka tetap dirangkul gitu ya Mas oleh Bencoolen ya untuk diberikan pelatihan-pelatihan, mungkin pelatihan di luar-luar nanti atau nanti dibentukkan grup seperti di Telegram, seperti itu berarti ya Mas? Ya, jadi beberapa di antara mereka juga sekarang udah kerja sama kantor kita loh. Jadi misalnya sebagai sekretaris online, mereka juga sebagai mereka itu sebagai buzzer-buzzernya kita untuk ke daerahnya masing-masing. Mereka sudah
banyak sekali Bu, gitu, untuk bisa bagaimana mereka ini menginitiate apa yang mereka dapatkan, mereka akan berikan kembali ke masyarakat. Gitu. Iya, Jadi artinya kami ini memang- hanya sebagai media Mbak, hanya sebagai media aja. Jadi Oke, kita benar-benar. mereka yang berjalan sendiri. Bahkan mereka banyak sekali ngasih ide-ide sama kami juga. Contohnya adalah misalnya waktu itu ada ide-ide kita masuk marketplace, ya kan, jualan kopinya di marketplace. Mereka yang buka toko tuh di Tokopedia, di Shopee, mereka bikin ini segala macam, mereka bikin event-event sendiri. Kayak waktu itu di Sulawesi ada eventnya jadi benar-benar mereka mengajak merangkul kita, ayo kita bikin event, padahal belum ada cabang di sana. Akhirnya kita menerbangkan tuh di Sulawesi sama di Kalimantan. Kita membawa barista kita ke sana, terus kita benar-benar show di sana. Oh ini begini segala macam sampai akhirnya di Kalimantan buka beberapa cabang. Gitu, seru deh, Mbak. Oh iya, berarti dengan kata lain sekarang Ben Kulon Coffee sudah hadir hampir di seluruh provinsi kah Mas sekarang? Kalau kita dari Sabang sampai Merauke, pengennya gitu. Tapi memang kita di Papua udah ada. Papua sudah ada. Kita sudah lebih dari 30, Mbak, sekarang. Di masa pandemi seperti ini, kita dari nol di 2020, kita dari nol, kita start satu-satu, kita buka cabang di mana-mana, kita dapat 30. Memang kita tidak benar-benar full ke sana karena memang kita lebih kepengen tuh orang tuh bagaimana sih menikmati kopi kita dulu. Jadi kita juga banyakin reseller, kita banyakin toko-toko buat online marketplace-nya gitu. Jadi cabang-cabang itu mungkin ada yang besar, ada yang kecil. Nah, dan sekarang masih ongoing, masih nambah terus. Yeah. Kayak baru buka lagi kemarin di Bekasi baru buka lagi, mereka lagi siapin tempat. Terus habis itu terakhir ada yang di Sukabumi mau buka lagi, seperti itu. Ya, berarti boleh dibilang mereka siswa-siswa yang sudah membuka kemitraan dengan Ben Kulon itu berarti mereka memang benar-benar mengaplikasikan materi yang mereka dapatkan saat pelatihan, seperti itu ya Mas? Betul sekali. Oke Mas, mungkin teman-teman atau sobat prakerja di luar sana mau bertanya, apalagi sih yang akan Ben Kulon kasih nih? Apakah memang terbatas dari setelah ikut pelatihan, terus buka kemitraan? Apakah hanya sampai di situ atau ada lagi nih Mas? Sebenarnya gini, kalau dari kita di Ben Kulon Coffee, yang pasti adalah kita akan selalu mendukung program-program dari pemerintah. Itu satu. Karena memang niat awal kita adalah kita ingin membesarkan dan mengembangkan si kopi Bengkulu itu sendiri. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kalau memang ada program pemerintah yang bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya, kita akan ikut serta. Contohnya adalah kita ikut program prakerja. Sebagaimana mungkin kita bisa menyebarluaskan ilmu kita nggak mau pelit ilmu nih Mbak. Pokoknya kita sebagai Ben Kulon Coffee, kita pengen semua orang itu bisa belajar menjadi barista, bisa wirausaha kopi, bisa sebagai pemasaran, bisa mengerjakan IT, web, semua segala macam, mau dengan kita atau dengan siapapun, tapi kalau Pak enak sih dengan kita ya, karena kita memang sudah punya komunitas sendiri. Dan yang ketiga adalah kita membuat apa yang namanya segala sesuatu itu menjadi sebuah komunitas. Di mana kita nggak begitu orang ngambil prakerja sama kita, nggak kita diemin, Mbak. Kita langsung tarik gandeng, mau apa lagi habis itu? Gimana? Ya. Kalian butuh apa lagi? Apa yang bisa kita sumbangkan buat kalian? Misalnya kita punya ide misalnya gini. Yang pertama, ambil kelas baru 1. Terus kita bilang, ambil kelas kedua deh. Kalian kan dapat insentif buat sertifikasi itu kan ada 1 juta ya kalau dari prakerja. Sayang, kalau mau bener-bener ngerti kopi, ambil kita semua. Itu satu. Yang kedua adalah begitu masuk dari kita akan dijadikan komunitas. Di situ kita akan benar-benar ajak semua bareng-bareng menjadi apa yang mereka inginkan. Dan itu sudah terbukti, kita sudah banyak sekali yang namanya sukses story. Contohnya adalah Bayu yang buka di Cawang sampai kemarin diajak sama tim prakerja tuh Mbak. Diajak ke Istana Presiden. Saya aja sirik loh, saya pengen ke Istana Presiden. Belum pernah ya Mas, belum pernah. Ke sana ya. Lewat doang pernah, tapi kalau masuk belum pernah. Itu dia tuh Pak. Baik, Mas mungkin nih yang teman-teman
Sobat Kopi nih, mungkin juga sudah ada gabung di kita ya Mas mungkin nih, karena saya lihat nih aktif banget nih di kolom, mungkin mereka juga, ya mungkin juga mereka akan ikut juga, mungkin disapa dulu Mas teman-teman Sobat Kopi, kali aja mereka juga ikutan nih di live bareng kita. Terima kasih yang udah nonton sore ini. Mungkin kalian yang sudah ikutan pelatihan prakerja sudah tahu bahwa kalian begitu masuk prakerja sama kita, kalian akan tergabung dalam grup. Nah, tapi mungkin yang belum ikutan, kalian ikutan deh pelatihan prakerja sama Bengkulen Coffee. Iya, karena kan mungkin, iya Mas, teman-teman Sobat Prakerja juga mungkin saldonya masih ada Mas, saldo prakerjanya. Jadi boleh ya dihabisin nanti di pelatihan Bengkulen Coffee ya Mas, saldo prakerjanya ya. Iya dong. Nah, kebetulan biasanya kalau tahun 2020 kemarin saya suka hadir tuh. Nanti tahun ini saya minggu depan saya start hadir lagi. Gitu. Biasanya saya suka hadir di pelatihannya ya Mas, berarti memberikan ini sharing ilmu ke teman-teman Sobat Kopinya Bengkulen ya. Jadi saya datang mengisi waktu paling mungkin 15-20 menit. Saya akan memberikan apa sih kelebihan-kelebihannya kita. Gitu, jangan sampai nggak ikutan di grup. Tapi otomatis biasanya kita ikutan di grup sih, karena di grup itu nanti akan ada banyak sekali. Kayak kemarin tuh kita masih di tahun 2020, kita masih jalanin, Mbak. Kayak misalnya afiliasi, mereka masukin ke apa namanya, ada event-event, free webinar masih ada semua. 2020 masih kita jalanin terus. Karena mereka masih benar-benar masih antusias ya dengan apa keadaan yang memang mereka kondisi mereka sekarang. Gitu. Iya. Boleh dibilang gini sih Mas, kayaknya tuh apa ya, dunia kopi tuh seksi banget ya Mas ya. Kayaknya orang-orang tuh khususnya cowok-cowok deh kayaknya lomba-lomba tuh pengen jadi barista gitu kan. Kayaknya udah tren banget barista itu. Wah, kalau cowok sih udah nggak usah diragukan deh. Kayaknya udah jadi sesuatu yang seksi. Nah, dari Bengkulen sendiri nih Mas, untuk selanjutnya, karena kan gelombang prakerja masih terus dibuka. Sekarang aja sudah memasuki gelombang 15. Akan ada seterusnya. Apalagi nih gebrakan-gebrakan dari Bengkulen untuk gelombang-gelombang selanjutnya nih. Mungkin di sini kan Sobat Kopi nih, aduh lagi mikir nih saldo gue mau belajarin apa gitu ya, sisa ini habis ini apa. Mereka mungkin bisa dikasih, oh nih selanjutnya gebrakan Bengkulen seperti apa, mungkin Mas Lucky bisa sampaikan. Jadi gini, kalau di Bengkulen Coffee itu yang pasti adalah kita nggak mau punya gebrakan apa-apa, tapi sayang kalau nggak diikuti. Nah itu dulu paling ingat. Karena apa? Kalau saya lihat, dan saya sudah benar-benar mendalami ini, coba deh kalian keliling kemanapun, ke pelatihan manapun, mana ada pelatihan yang memikirkan masa depan kalian. Cuma di Bengkulen Coffee. Kita membuat gimana caranya biar kalian ke depannya bisa memiliki penghasilan lebih cepat dibanding yang lainnya. Itu satu. Makanya kita bikin namanya komunitas. Kita mengajak kalian, ayo kita bekerja di dalam bidang kopi, semua segala macam. Kita bahkan bekerja sama dengan Warkop Digital. Warkop Digital itu adalah warung yang didigitalisasikan. Kita masuk Bengkulen Coffee sebagai sebagai pemasok kopinya segala macam. Karena di situ kita melihat bahwa kita sekarang ini sedang dalam masa pemulihan ekonomi. Nah, cuman ada satu yang sangat penting, yaitu bagaimana teman-teman semua mengikuti pelatihan prakerja, jangan sampai namanya waste atau jangan sampai namanya rugi. Betul. Mesti punya keuntungan. Jangan cuma ngambil pelatihan, nungguin 3 bulan insentif ya. Benar. Tapi ikut pelatihan yang benar, ikutin Bengkulen Coffee, kita punya komunitasnya. Kamu mau jadi apa? Mungkin selain kerja di bidang kopi nggak apa-apa, karena kita punya yang lain. Kita pengen ngajarin kamu untuk berbisnis, ngajarin kamu untuk bekerja secara jujur dan juga mendapatkan pendapatan sehingga kamu bisa meningkatkan perekonomian di diri kamu sendiri. Gitu. Keren banget deh Mas, pokoknya visi misi dari Bengkulen Coffee. Oke Mas, mungkin tadi kan Mas Lucky bilang Warkop Digital nih kayaknya Sobat Kopi, sobat-sobat prakerja udah nggak sabar. Apa sih Warkop Digital? Kita akan ke sesi 2 dulu ya Mas. Nanti kita akan ada sesi Q&A di 15 menit waktu terakhir. Jadi tetap ada bersama kita dulu Mas. Tapi sekarang kita akan panggilkan narasumber kita yang kedua. Beliau adalah inisiator Warkop Digital. Kita panggilkan Bapak Insinyur Dedi Yudianto MBA. Oke, saya sudah bisa bicara Mbak Diana?
Oke, silakan Pak. Selamat sore Pak Dedi. Ya, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore semua sobat prakerja di seluruh Indonesia. Jadi terima kasih hari ini hari yang berbahagia, kita coba untuk ngobrol santai bagaimana peluang kerja dan usaha di tengah pandemi. Ya, kita sama-sama tahu pandemi kelihatannya masih cukup bertahan sampai dengan akhir tahun ini. Tentunya program prakerja ini menjadi peluang yang bisa membantu meringankan, bahkan bisa mempertemukan jodoh antara yang mau mencari kerja, ditambah dapat tambahan skill, sehingga match dengan perusahaan, seperti tadi dengan Bengkulen Coffee. Malah Bengkulen Coffee habis dilatih, langsung diserap, langsung bisa bikin franchise sendiri. Jadi ini sangat menarik. Atau bisa juga kelas-kelas lain atau pelatihan-pelatihan lain, habis latihan mereka bisa diserap kerja di perusahaan-perusahaan. Kita kan semua tahu ya, Mbak Diana, juga buat sobat prakerja, bahwa situasi ekonomi dunia dan situasi ekonomi Indonesia belum terlalu bagus untuk bisa merekrut karyawan-karyawan kembali kerja secara masif. Sehingga banyak peluang-peluang skillnya sudah meningkat, tapi tidak menjamin dapat kerjaan. Karena situasi sekarang semua pengusaha kebanyakan lagi bertahan. Dalam situasi pandemi bertahan. Sebentar lagi kan kita sudah mulai masuk bulan puasa ya Mbak Diana. Ya, betul. Sama teman-teman sobat prakerja. Bulan puasa libur, lebaran libur, pengusaha juga semakin berat. Udah banyak PSBB, banyak pembatasan, setengah 50% perusahaan dibuka. Kadang-kadang 25% restoran, seperti Bengkulen Coffee juga mengalami juga, kalau nggak salah dari Mas Luki juga ya, mungkin mengalami juga hal itu, tapi karena skalanya dia tepat dan cerdas, jadi dia mengambil skala-skala rumahan, skala-skala di daerah-daerah keramaian yang bukan di dalam mall, sehingga masih bisa lebih leluasa. Jadi kalau yang di dalam mall itu lebih sulit lagi mereka, sehingga akhirnya kemarin saja baru ditutup lagi, saya lihat tuh di TikTok dari mana itu ya, tutup lagi di Jogja, Sentro, dan banyak lagi yang tutup terus. Jadi memang warkop digital ini bisa menjadi jawaban di tengah pandemi. Nah, apa itu warkop digital? Sebenarnya sederhana aja kok Mbak Diana. Kalau dulu pernah mungkin umur kita ya Mbak Diana ya, yang udah generasi X ya, udah umur gitu ya. Jadi itu kita masih ada tahu wartel, warung telepon. Jadi zaman dulu belum ada handphone, benar. Kita nelpon numpang di wartel. Ya, kemudian setelah telepon mulai di mana-mana, orang nyari internet. Ada namanya warnet, ya, warung internet. Jadi kan dulu belum handphone, belum canggih seperti sekarang. Mungkin sobat-sobat prakerja yang muda-muda ini belum lahir pada saat masih handphone masih jadul, masih belum ada 4G, 3G. Telepon umum juga udah ada ya Pak. Betul. Nah, jadi akhirnya dari warnet sudah punya handphonenya canggih-canggih, larinya ke war games. Karena handphonenya dulu masih agak-agak lambat main games, sehingga masih ada namanya warung internetnya berubah jadi war game. Jadi dari wartel, warnet, war games. Nah setelah war games sekarang enak main di handphone, PUBG ataupun Roblox, ataupun enak di handphone cepat, udah teknologi canggih. Nah akhirnya kan nggak perlu lagi ada war games di tempat-tempat ngumpul. Akhirnya wartel, warnet, war games tutup, ya, karena semua orang di rumah masing-masing. Nah tapi yang namanya warung kopi ya Mbak Diana, mungkin sejak zaman kakek kita dulu sampai mungkin adik-adik malah nongkrongnya di warung kopi. Iya, betul, cuman bedanya kalau dulu nongkrongnya di warung kopi, mak-mak atau bapak-bapak zaman dulu kan warung kopinya kopi hitam dituang, terus ditutup gini, dituang, dibuka pelan-pelan, terus ditiup-tiup, gitu kan, terus diseruput. Kan itu era baru diseruput. Nah kalau sekarang anak-anak kekinian kan di brew. Istilahnya kalau kata bahasa Palu gitu di brew. Kan zaman dulu kan ya diseduh aja gitu, udah beres urusannya. Sekarang kan nggak bisa begitu. Harus derajatnya 95 derajat. Harus diseduhnya dengan ketepatan yang baik, rasanya akan beda. Nah, jadi karena mungkin manusia makin hari makin tumbuh, seperti tadi internet pada 3G, naik 4G nanti mungkin 5G. Nah, jadi warung kopi tetap ada.
Mau sampai nanti 5G, warung kopi tetap ada. Nah, Warkop Digital ini kerjasama Bengkulan Coffee dengan warung kopi. Jadi produknya produk kopi Bengkulan dan juga produk kopi-kopi Indonesia. Nah, juga warung kopi ini juga ada sentuhan digital. Jadi ibaratnya nanti kita bisa jadi tempat belajar bareng, kemudian bisa rapat bareng lewat online kayak begini nih kita nih online. Semua teman-teman sobat prakerja sambil mager, sambil kaum-kaum rebahan, ya, sambil rebahan, sambil miring-miring tempat tidur, dengerin peluang bisnis, langsung kaget, wah ini peluang nih. Kalau gitu saya cari warung, emak saya punya warung, toko kelontongan, atau tante saya, om saya, tetangga saya, teman saya punya warung. Nah, ayo kerjasama dengan Warkop Digital. Apalagi prakerja sudah berusaha untuk dapatkan kurs super mikro sampai dengan 10 juta. Nah, ini kalau nggak salah, nih mudah-mudahan nanti prakerja akan berhasil untuk dapetin prakerja alumni prakerja 2020 yang 5,7 juta, Mbak Diana. 5,7 juta yang alumni tahun lalu, belum alumni tahun ini nanti sekitar mungkin 5 jutaan juga. Nah itu kan mereka ada 10 juta. Jadi kita ini Warkop Digital nyarinya hanya 74.000 partner aja. 74.000 partner di 74.000 desa. Oh, oke. Jadi kita hanya nyari partner di 74.000 desa karena satu warung kopi digital, satu desa. Oh, okay. Nah, kelebihan apa saja warung kopi digital? Nanti silakan aja dikepoin, dicek di Warkop Digital. Bisa lihat di Google, bisa lihat di Instagram kita, atau nanti waktu ikut quiz kita, bisa lihat Warkop Digital apa sih? Warung kopi, tapi ada hotspot, ada wifi. Warung kopi, tapi bisa Zoom, bisa video conference, bisa nanti bursa kerja tatap muka untuk dengan perusahaan, dengan karyawan, bisa tempat belajar bersama, bisa nobar, nonton bareng secara online. Jadi tempat kumpulnya satu titik di setiap desa yang internetnya berbagi, Diana. Jadi nggak perlu masing-masing langganan beli kuota-kuota, cukup datang ke Warkop Digital, dia sudah dapetin semua layanan di sana, mau numpang ngeprint, mau numpang rapat Zoom online atau mungkin melalui jumpa ID atau apapun produk-produk yang ada. Nah, jadi itu semuanya bisa dilakukan melalui online dan nyambung dengan di tengah pandemi. Yeah. Karena di tengah pandemi ini pemerintah kan membatasi gerak, kita nggak boleh ke mall-mall lagi, harus di tempat yang terbuka, terus kemudian nggak boleh rame-rame. Nah, jadi kalau kalian punya warung kelontongan, warung apapun di situ yang ada, warung apalah pun yang ada, orang tua punya, tetangga, teman, bisa di-upgrade, bisa naik kelas, seperti sinyal naik dari 3G jadi 4G jadi 5G. Okay. Nah, warung kopinya ataupun warung apapun dijadiin warung kopi juga, sebagian bisa nongkrong, bisa tatap muka secara jarak jauh. Kita banyak layanan-layanannya nih, Mbak Diana ya. Kita ada nanti bisa menjadi agen-agen digital. Banyak sekali. Misalnya contoh, jadi agennya QRIS. QRIS itu loh Mbak Diana yang scan pakai GoPay, OVO, Dana, kan di-scan tuh. Di handphone, di-scan bisa bayar lewat tanpa nyentuh tangan. Iya, betul. Nah, ini kan juga membantu supaya jangan penyebaran COVID. Gitu loh, Diana. Jadi itulah peluang-peluang daripada warung kopi digital. Jadi kopinya kopi Bengkulan, kerjasama dengan Bengkulan, tapi layanan digitalnya kita ada bisa tempat bursa kerja, ada layanan QRIS, ada point of sales untuk aplikasi-aplikasi di warung untuk bisa ditawarkan kepada lingkungan sekitar, dan itu mendapatkan penghasilan, Diana. Jadi bukan hanya jualan kopi aja mendapatkan penghasilan, jualan layanan digital pun mendapatkan penghasilan. Mungkin kalau bisa dibilang berarti Warkop Digital ini one stop shop, one stop komplit gitu ya Pak. Jadi bisa melakukan kegiatan digital di situ. Ternyata juga bisa memberikan peluang kerja yang baru juga karena menjadikan agen-agen yang tadi Bapak bilang. Betul, karena kan sebenarnya kan kita kalau kerja itu kan, kalau kita punya usaha dengan brand sendiri kan berat ya Diana. Makanya kenapa orang lebih senang ambil franchise saja deh di Bengkulan. Ngapain mesti bikin lagi namanya Diana Coffee? Harus bikin namanya
prakerja kopi, kan juga berat membangun satu brand baru lagi untuk tema kopi. Ya ambil aja franchise Bengkulen, kan hanya bayar 5 juta, 10 juta, dan itu pun bisa pakai program kredit usaha rakyat KUR Supermikro bagi para alumni prakerja 2020. Nah ini peluang juga nih bisa. Atau bisa mengambil warkop digital dengan paket 10 juta, itu mereka bisa punya outlet warung yang di-upgrade, ada kopinya, ada layanan digitalnya. Oke. Boleh kita tanya seperti ini Pak, apakah warkop digital ini hanya untuk di desa saja Pak? Seperti tadi Bapak bilang satu desa satu warkop digital? Ya sebenarnya sih kita targetnya satu kelurahan, satu warung kopi digital, satu desa, satu warung kopi digital. Kenapa kita usahakan satu dulu? Karena nanti kan dia yang jualan kepada seluruh lingkungan sekitarnya. Kalau kita bikin 2 atau 3 kan nanti bersaing, nanti dia nggak maksimal dapat komisi dari agennya. Karena nanti dia akan dapat komisi kan, misalnya nih, kalau Diana punya di desanya atau di kelurahannya belum ada warkop digital nih, nah langsung segera mendaftar di kita. Nanti kalau sebagai alumni prakerja 2020 atau prakerja 2021 nih, nah apalagi yang 2021 bagus di Diana. Jadi dia kan nanti dapat insentif 4 bulan, 600.000 tiap bulan. Nah mendingan kalau mau sukses, 600.000 itu 300.000-nya buat cicilan ambil KUR Supermikro, 300.000-nya buat operasional. Nanti setelah 3 bulan penjualan warkop digital, bisa dapat lagi 3,5 juta lagi, 3,5 juta lagi, 3,5 juta lagi tiap bulan dari penghasilan keagenan daripada warkop digital. Nah, Sobat Prakerja tadi satu peluang buat Sobat Prakerja untuk bisa bergabung atau membuka di warkop digital. Mungkin Pak Dedi, Sobat-Sobat Prakerja pengen tahu, untuk saat ini apakah sudah ada warkop digital yang sudah berjalan Pak dari warkop digital dan Bengkulen Coffee? Ya, kita warkop digital banyak. Jadi kita sudah dari Sabang ada di Sentani. Alumni-alumninya prakerja dari Bengkulen, kita tawarkan juga untuk ambil warkop digital. Jadi dia bisa ambil Bengkulen aja atau ambil warkop digital yang di dalamnya ada Bengkulen. Gitu kira-kira. Jadi kalau dia mau hanya, saya mau jadi barista aja, ya sudah, hanya barista aja, ambil Bengkulen Coffee. Tapi saya mau ngelola satu warung tetangga yang dikelola. Nah itu kita bisa, warung yang dikelola itu kita bisa dapat layanan digital di sana. Nah kita naik kelas. Jadi bukan hanya di barista, tapi kita mengelola sebuah warung yang ada layanan kopinya dan ada layanan digitalnya. Nah, dan ini bisa kejar-kejaran dia nanti uangnya nih. Pemasukan dari pendapatan layanan digital ini lebih menarik dari penjualan kopi. Gitu. Mungkin Pak Sobat-Sobat Prakerja bertanya-tanya nih, kalau misalnya mereka buka warkop digital, apakah dari Bengkulen ada pendampingan dulu Pak, pelatihan, sampai mereka bisa benar-benar bisa siap untuk buka warkop digital? Ya, kita warkop digital sendiri, kebetulan tadi disampaikan oleh Pak Luki tadi kan ada beberapa program-program teknologi informasi yang sudah kita daftarkan juga di platform, sudah masuk di 4 platform. Tapi kan di 4 platform ini kan kalau tidak programnya prakerja harus berbayar. Nah makanya kita lagi terus mengupayakan di PMO supaya yang 7 materi IT kita itu, yang tadi penisi online, sekretaris online, kemudian YouTuber, digital marketing, desain grafis, sistem administrasi Linux untuk kelolaan kayak hotspot warnet gitu kan, yang harus ada yang dilatih. Nah itu nanti materinya kalau bisa masuk di approve oleh prakerja, kita lebih mudah untuk mereka nggak perlu bayar. Nah tapi kalau misalnya belum lolos juga mau ikut dari warkop digital, kita bisa punya program sekarang ini adalah lagi coba kita propose juga nanti dengan prakerja untuk yang alumni yang 2020 yang 5,7 juta itu, ya kan? Kita coba tawarkan kembali peluang-peluang mereka mau buka warkop digital. Nah, gitu loh. Ini kan juga dengan program paket KUR Supermikro. Nah, ini suatu peluang juga yang kita coba tawarkan teman-teman yang tahun lalu sudah ikut prakerja, baik yang ikut Bengkulen Coffee maupun yang ikut praktek yang lain ternyata masih pengen buka mengelola warung di rumahnya mau dinaikin kelas, ya kan ternyata pandemi masih nambah setahun, jadi nggak mau naikin kelas, warungnya bisa bersama kita. Masuk aja ke dalam warkop.digital websitenya.
Ya, berarti Sobat Prakerja ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi, tidak hanya siswa yang sudah pernah bekerja atau sudah pernah mengikuti pelatihan di Benkulon Coffee, tapi bisa juga dengan pelatihan-pelatihan yang lain. Suatu peluang sekali ini Warkop Digital karena tadi menyambung dari pelatihan Benkulon ya Pak. Pelatihan Benkulon menyambung lalu di ujungnya ada Warkop Digital. Mungkin Sobat Kopi pengen tahu nih Pak kalau mereka mau berkunjung ke Warkop bisa kemana ya Pak? Mungkin mereka mau melihat seperti Warkop Aktif. Jadi bisa lihat aja ke Instagramnya Warkop Digital. Di situ banyak teman-teman kita yang sudah buka dari Papua, Kalimantan, kemudian di Jakarta. Maaf ini udara kita pas hujan ya, jadi ada sedikit petir. Jadi di tempat saya gitu di Jakarta Timur, ya mungkin nggak terlalu terdengar ya. Jadi ada sedikit gangguan. Jadi banyak sekali bisa dilihat di Warkop Digital yang ada di Instagram. Dari Papua, dari Kalimantan, dari Jawa, Gerobokan, dari Palembang, dari Medan. Pokoknya dari seluruh Indonesia semua alumni-alumni dari Benkulon Coffee kita optimalkan untuk membuka warung kopi digital. Gitu kira-kira. Ada semua di sana. Betul. Jadi Sobat Prakerja, tadi Warkop Digital bisa cek, bisa kepoin IG-nya Warkop Digital. Nanti bisa juga tanya-tanya di situ ya Pak, bisa DM juga. Nanti teman-teman admin akan bantu pertanyaan-pertanyaan Sobat Prakerja. Juga jangan lupa kepoin juga IG-nya Benkulon Coffee, mau ngecek-ngecek franchise-nya ada di mana aja sih, gitu kan, materi-materinya apa aja. Itu bisa di Instagram tersebut, oke? Kita nanti ada Q&A ya Pak Dedi, dan mungkin nanti saya juga akan ke Pak Luki juga ada Q&A. Mungkin nanti kita sambil menunggu kolom komen dibuka oleh admin, kita mungkin di sini ada pertanyaan lagi Pak Dedi. Oke. Kalau untuk Warkop Digital itu Pak, apakah memang sifatnya hanya untuk warung-warung yang sederhana saja, atau memang ada warung-warung yang khusus Pak yang boleh bergabung sebagai Warkop Digital? Ya, kita kan mencoba prakerja ini kan juga untuk kebanyakan segmennya kan menengah ke bawah. Jadi kita coba ingin merangkul Nusantara, kebinekaan, supaya kalau bisa kelas yang agak di desa-desa, yang kita mau sentuh dulu, karena kan mereka di sana nggak punya pilihan. Mereka kan usahanya juga kadang hidup, kadang mati. Nah, itulah perlu ada Warkop Digital. Jadi kalau mau cari sinyal, mau cari internet, dia datang ke Warkop Digital. Hanya minum kopi Rp5.000, dia bisa langsung di situ cari ilmu, cari lapangan kerja, cari peluang bisnis, bisa tatap muka nanti dengan Pak Luki, dengan saya lagi, dengan para maestro-maestro perusahaan-perusahaan yang siap untuk mencari kerja. Nah, jadi kan prakerja ini kan sebagai biro jodoh yang menjodohkan kita. Tapi setelah itu kan kita harus berlanjut gitu loh. Harus rutin ketemu melalui jarak jauh. Gitu, Mbak Diana. Karena memang eranya seperti ini ya Pak. Di tengah pandemi gini memang segala terbatas, dibatasi. Memang virtual seperti ini memang sudah banyak yang harus dilakukan oleh teman-teman Sobat Prakerja. Sudah harus mulai membiasakan untuk melakukan virtual. Dan jangan salah Diana, ini peluang justru di saat pandemi inilah teman-teman di desa itu sama kemampuannya, sama penghasilannya dengan teman-teman di Jakarta. Bayangkan Diana, kalau di desa dapat duit 5 juta, 4 juta, wah itu kan anak tajir. Kenapa? Nggak perlu ngekos mahal, nggak perlu biaya transportasi makan mahal. Tapi kalau 3 juta, 5 juta di Jakarta, sebentar aja habis duitnya. Nggak ada artinya. Jadi beruntunglah dengan kerja jarak jauh, dengan bisnis jarak jauh, dapat uang yang misalnya 3 juta aja di desa. Itu udah jauh lebih besar daripada dapat 5 juta di kota Jakarta. Perbandingannya seperti itu ya Pak ya? Ya kira-kira seperti itulah, gitu. Kebutuhannya kan tinggi di Jakarta. Betul, gitu, betul. Nah, Sobat Prakerja sudah tahu ya, sudah paham. Kita dari awal bicara Warkop Digital apa sih Warkop Digital? Nah, sekarang nih langsung dijelaskan oleh Pak Dedi. Aku mau ingetin aja Sobat Prakerja yang saldo belajarnya masih ada, rasanya pas banget ikut pelatihan Benkulon Coffee. Nanti akan juga bertemu juga nanti seperti Pak Luki bilang, akan bertemu dengan Pak Luki di salah satu materinya, dan nanti kalau di Warkop Digital akan bertemu dengan Pak Dedi juga gitu. Oke, untuk kolom komentarnya sudah bisa dibuka? Oh belum ya? Oke,
Baik, mungkin Pak Dedi ada harapan atau saran buat Sobat Prakerja yang sudah bergabung dengan Benkulon Coffee maupun yang belum, bagaimana nih untuk ke Warkop Digitalnya? Ya, jadi sih saya mengharapkan teman-teman manfaatkanlah peluang pertemuan kita ini untuk merubah nasib. Justru dengan situasi pandemi ini, Allah akan memberikan kita peluang berputar. Yang tadinya mungkin punya duit banyak bisa susah, yang tadinya susah dapat kesempatan bisa langsung Zoom live atau bisa langsung live dibantu oleh prakerja, sehingga bisa jualan online, bisa nanti bursa kerja online, bisa jadi tadi kata Pak Luki, bisa punya sekretaris online, bisa digaji lewat jarak jauh. Hanya karena pandemi. Jadi justru makanya segala sesuatu itu ada musibah, tapi ada manfaat kalau kita mau mengambil. Dan ini sesuai dengan generasinya Z sama O mungkin ya, saya nggak tahu yang di bawah itu bisa sambil rebahan. Jadi ini peluang untuk kaum rebahan ini, gitu loh. Ya. Justru yang pusing-pusing itu teman-teman saya yang generasi X, itu yang umur 40 tahun ke atas pusing, mereka gaptek. Justru anak-anak generasi Z, generasi milenial ini, itu mereka sudah native digital. Jadi tinggal nongkrong aja ke warkop digital, kalau nggak ada warkop di desanya, bikin warkop digital, patungan rame-rame, modal 10 juta, balik modal 3-4 bulan. Peluangnya, bayangin kan usahanya kan luar biasa peluang ini. Ternyata gitu. Memang di balik musibah itu pasti ada makna yang terselubung ya Pak Dedi ya berarti ya. Betul. Jadi makanya menurut saya manfaatkanlah momentum ini bagi yang beruntung menonton kita. Ya ini kan berarti kan jalan Tuhan juga, jalan Allah juga bahwa ini peluang untuk mengembangkan, apalagi prakerja alumni 2020 itu peluang dapat kurs super mikropnya lebih besar. Jadi dengan modal 10 juta, saya udah hitung untuk kemarin Diana, cicilannya paling hanya 300.000 per bulan, cicilan selama 4 tahun, 5 tahun, pendapatan bulanan bisa 2-3 juta, atau bahkan kalau dia rajin sampai 5 juta, 7 juta loh Diana, per bulan pendapatannya. Jadi bukan main-main, karena kita punya jual layanan digital Diana. Betul. Analoginya gini Diana, ya, Pak. Kalau layanan digital itu gini, kita jual layanan, misalnya contoh kita jual suara. Kan suara kan kita nggak punya modal apa-apa kecuali kemampuan kita untuk bernyanyi. Tapi kita dibayarnya sama dengan kita jualan soto mie atau mie goreng atau mie ayam. Mie ayam kan Anda harus goreng, harus kasih. Ya kalau laku, kalau nggak laku busuk. Tapi kalau layanan digital kan kalau ada yang mau beli pulsa, mau beli bayar listrik, pulsa, bisa bayar lewat saya dapat komisi. Terus kemudian nanti kita bisa jadi agen supaya digitalkan semua toko-toko yang ada di desa dalam rangka mereduksi COVID. Dapat komisi transaksi loh Diana, seumur hidup transaksinya, habis itu rebahan deh seumur umur, ya kan? Kalau yang umur kayak kita gini kan takut rebahan Diana, kenapa? Karena dekat dengan maut gitu loh, ya kan? Jadi kita maunya jalan-jalan jangan rebahan. Tapi kaum yang muda kan rebahan karena dia pikir kan umurnya masih panjang, gitu loh. Jadi beda nih, beda pemikiran gitu loh maksudnya. Jadi tapi nggak salah gitu loh. Ya. Jadi rebahan aja, teman-teman rebahan aja bisa menghasilkan uang loh kalau misalnya ikuti Warkop Digital. Ya, komen udah dibuka tuh Diana. Baik, Pak Dedi, kolom sudah dibuka dan langsung banyak nih, langsung yang banyak pengen tahu Warkop Digital seperti apa. Saya langsung ke Pak Dedi, ini ada pertanyaan dari @dwibagus09. Kalau mau daftar Warkop Digital, link webnya apa ya? Gitu. Mungkin langsung bisa ngecek aja di Instagramnya ya Pak Dedi ya. Ya, Warkop Digital atau websitenya warkop.digital. Warkop.digital. Oke. Warkop.digital. Nah, mungkin mudah-mudahan Mas Dwi sudah terjawab ya pertanyaannya. Langsung dikepoin Instagramnya Warkop Digital. Nah, kalau itu website ya, Mbak Diana. Website. Itu Warkop.digital website. Tapi kalau Instagram kan tinggal ketik aja nama Warkop Digital, nanti keluar itunya, pasti keluar nomor 1 di atas Warkop Digital. Mas Dwi silahkan langsung kunjungi websitenya Warkop Digital. Lalu ada yang kedua Pak, dari @yulvita. Apa saja keuntungan dari daftar menjadi Warkop Digital? Kurang lebih sama ya mungkin. Ya, karena waktu kita kan terbatas ya nggak mungkin jawab. Jadi bisa buka kepoin aja di warkop.digital. Di situ lengkap sama cash flow-nya. Bagaimana sih kata Pak Dedi 3-4 bulan balik modal, gimana caranya? Nanti kita bisa bikin Zoom lagi. Ini kan hari ini kita dijodohkan oleh prakerja aja. Nanti silakan yang minat datang rame-rame ke warkop.digital, daftar di sana. Nanti kita undang Zoom lagi yang ngobrolnya agak panjang Diana. Betul.
Berarti nanti ada sesi selanjutnya ya Pak, untuk yang Iya. berminat dengan Warkop Digital. Nah tuh Sobat Betul. Prakerja tuh, ada bonus dari Pak Dedi tuh. Kita akan intimate lagi selanjutnya tentang Warkop Digital. Oke, selanjutnya dari @Dimas Andika Suri. Cara daftar Warkop Digital bagaimana? Apakah harus membayar? Ya, jadi gini, kan memang untuk mengembangkan Warkop Digital ini kan ada peralatan-peralatan digital, seperti modem, seperti laptop, seperti nanti ada TV 20 inch atau 24 inch tergantung lokasi Warkopnya. Makanya manfaatkan program PUR Super Mikro. Jadi ngambil kredit, ya ibaratnya dengan modal 10 juta, balik modalnya kita dampingin loh. Jadi dengan modal 10 juta kita dampingin, kita nggak lepas sendiri. Kalau kamu punya modal 10 juta, minta sama orang tua atau sama pinjam, kamu jalan sendiri, ya kamu rugi-rugi sendiri, sukses-sukses sendiri. Tapi kalau sama kita mempelajari semua permasalahan sehingga kemungkinan suksesnya lebih besar daripada sendirian. Begitu biasanya daripada pengalaman franchise dan pengalaman daripada keagenan dan kemitraan. Baik. Gitu, Diana. Ya, teman-teman tadi kurang lebih sudah dijelaskan bagaimana dan apa saja itu Warkop Digital dari inisiator Warkop Digital, Bapak Dedi Yudianto. Mungkin untuk pertanyaannya memang akan terasa banyak ya, tapi tadi Pak Dedi sudah bilang kita akan ada sesi selanjutnya. Mungkin langsung dari Warkop Digital ya Pak yang akan mengundang Sobat Prakerja dan Sobat Kopi. Iya. Baik, Pak Dedi untuk sesi yang kedua ini kita cukup. Saya akan coba bertanya lagi untuk sesi Pak Luki, Pak Dedi. Menutup, ada kata penutup Pak untuk sobat-sobat. Kalau kata penutup sih kita pengen juga, kita ada quiz aja. Silakan dikepoin Instagram kita, Warkop Digitalnya. Itu ada quiz yang bisa untuk bertanya tentang Warkop Digital. Jadi yang bisa menjawab ada 10 pemenang. Itu aja sih kita menurut saya untuk biar semangat teman-teman supaya lebih memahami Warkop Digital. Demikian saya terima kasih. Semoga semua terima bisa kasih Pak Dedi untuk usaha. waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Kita coba ke Pak Luki untuk ada yang bertanya nih, Pak Luki. Boleh, silakan. Oke, wah banyak nih Pak yang nanya sama Bapak nih. Terutama untuk ke Benkulen Coffee ya. Daftar prakerja by Benkulen Coffee-nya ada di platform apa ya? Yang bertanya Mbak Fitriani. Sebenarnya kita mengajukan itu di berbagai platform. Tapi memang yang sudah approve sama pihak PMO atau pihak prakerja itu di maubelajarapa.com. Kita punya 2 kelas, yaitu pertama adalah kelas belajar wirausaha kedai kopi susu kekinian dengan modal minim. Yang kedua adalah belajar menjadi barista pemula. Gitu. Di maubelajarapa.com. Oke, berarti di platform digitalnya baru di maubelajarapa.com ya Pak? Oke. Selanjutnya yang bertanya Mbak Mutia. Ada berapa kelas pendaftaran untuk prakerja by Benkulen Coffee? Tadi kelasnya ada 2. Ya, tadi. Ada kelasnya ada 2. Tadi saya udah jawab. Sebenarnya kalau total kelas kita punya 12 kelas, tapi memang yang baru di approve itu baru 2 di maubelajarapa.com. Tapi total keseluruhan kita juga punya ada di maubelajarapa.com, di Pijar Mahir, Sekolahmu, dan juga di Pintaria. Gitu. Oke, selanjutnya dari Mbak Amelia, @Amelia. Dibuka kapan ya kelas prakerja by Benkulen Coffee? Kapan Pak kelasnya dibuka? Kita itu udah dari tahun lalu kita buka. Nah, untuk tahun ini kita sudah buka. Sekarang itu minggu depan itu kita Selasa, Kamis, sama Sabtu. Sementara kelasnya kita 3 kali seminggu. Kita pagi sama siang. Ada, dan kita buka 2 kelas gitu. Berarti Selasa, Kamis, dan Minggu ya Pak untuk kelasnya. Selasa, Kamis, Minggu ya, iya. Kita ada yang kita ganti harinya, ya. Oke, Gitu. nah berarti udah nggak ada alasan lagi nih ya Pak untuk ngabisin saldo kerjanya ya Pak. Dan yang ini mesti diingat adalah bahwa sebenarnya kelas kita tuh karena kita cuma 500 orang per kelas, karena kita live webinar, itu benar-benar kelas kita full terus. Jadi sayang kalau misalnya nggak buru-buru daftar. Iya, jadi begitu lolos prakerja, langsung buru-buru daftar, pilih salah satu, pilih yang masih kosong deh. Karena kita, alhamdulillah kita memang rame terus kelasnya, gitu. Oke, baik. Mungkin nih Pak, untuk saran dan penutup dari Pak Luki untuk Sobat Prakerja dan Sobat Kopi Benkulen, apa nih Pak? Untuk Sobat Prakerja, buat kamu yang masih bingung pilih pelatihan, jangan bingung-bingung, pilih aja pelatihan di Benkulen Coffee. Kita punya 2 kelas, wirausaha kedai kopi susu kekinian dengan modal minim.
yang satu lagi barista pemula. Kalau bisa ambil dua-duanya, karena kamu tidak cuma ikutan pelatihan, tapi begitu kamu masuk di situ, kamu akan tergabung bersama Ben Clean Coffee Family. Karena di situ kamu akan tergabung dengan komunitas kita akan sama-sama meraih impian kegiatan perekonomian dan juga kegiatan apa yang kamu impikan berbasis kopi. Gitu. Oke, ini Pak saya dapat bocoran nih, Instagramnya Ben Clean Coffee juga memberikan kuis ya Pak? Oh iya, kita ada kuis juga. Kita ada kuis buat 10 orang pemenang. Nah, ada di situ jawabannya gampang banget pokoknya. Kalau kamu ikutan acara hari ini, kamu pasti tahu jawabannya. Kita tunggu ya kuisnya di Ben Clean Coffee ya. Sobat Prakerja dan Sobat Kopi, kalau memang sering kepoin Instagramnya Ben Clean Coffee dan Warkop Digital, pasti tahu ya Pak jawabannya ya Pak? Oh iya dong, itu gampang banget. Gitu. Benar-benar, mudah banget. Nah, teman-teman masih ada alasan nggak untuk tidak menggunakan saldonya untuk belajar dengan Ben Clean Coffee? Karena tadi Pak Luki dan Pak Dedi sudah menjabarkan bagaimana peluang usaha di tengah pandemi seperti ini yang diberikan oleh Ben Clean Coffee. Ya. Mungkin kalau dari teman-teman nanti ada yang pertanyaan lagi atau ada yang ingin lebih jelas mengenai terus Warkop Digital seperti apa lagi nanti untuk realisasinya atau aplikasinya di dunia nyata, jangan khawatir, kunjungi web Ben Clean Coffee dan Warkop Digital, Instagramnya Ben Clean Coffee dan Instagram Warkop Digital. Jangan sampai ketinggalan info-info di situ. Karena gini, dalam masa pandemi seperti ini, memang otak kita harus diputar. Artinya gini, harus tetap ada kreativitas yang diberikan untuk istilahnya bertahan atau tetap semangat di pandemi seperti ini. Teman-teman, Sobat Prakerja, Sobat Kopi, terima kasih untuk waktunya sudah bergabung di IG Live Prakerja bersama Ben Clean Coffee. Kurang lebihnya sudah dipaparkan tadi Ben Clean Coffee seperti apa, Warkop Digital itu seperti apa. Untuk lebih jelasnya silakan kunjungi Instagram masing-masing. Terakhir dari saya, Diana, terima kasih sudah bersama kami dalam 1 jam ini. Kalau bila ada yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.